Hai Sobat Sehat semuanya, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan saya Arinda akan menemani Sobat Sehat semuanya untuk membahas mengenai kesehatan di pagi hari ini. Nah, kita sekarang lagi di Swiss Bell Inn Sari Petojo Solo, dan terima kasih kepada segenap manajemen yang sudah menyediakan tempat untuk kita. Dan kali ini narasumber kita juga sangat menarik gitu ya dokter ya. Kemarin kita sudah ketemu juga dengan dokter spesialis ini, dan sekarang kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda, yaitu Dr. Dewi Pratiwi, spesialis THT KLM. Selamat datang dokter, selamat ketemu lagi. Ya, selamat pagi ya Mbak. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai World Hearing Day. Jadi kemarin tanggal 3 Maret itu bertepatan dengan Hari Pendengaran Dunia gitu ya dok ya, dengan Betul. tema Hearing for Life, Don't Let Hearing Loss Limit You. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan tetap berprestasi walaupun dengan gangguan pendengaran. Nah, berarti ini kita mau menggali potensi-potensi bagi penderita gangguan pendengaran gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang diambil tema ini? Jadi tema ini sebenarnya diambil dari mana atau dari mana gitu dok? Ya, baik, terima kasih Mbak Arinda. Jadi setiap tanggal 3 Maret itu diperingati sebagai Hari Pendengaran Sedunia atau World Hearing Day. World Hearing Day sendiri itu awalnya diinisiasi oleh Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, dan tiap tahunnya WHO memberikan tema yang berbeda. Tahun ini WHO memberikan tema yang seperti tadi sudah disebutkan, Don't Let Hearing Loss Limit You, atau terjemahannya tadi tetap berprestasi walaupun dengan gangguan pendengaran. Jadi Hari Pendengaran Sedunia ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat untuk memperhatikan masalah kesehatan pendengaran. Agar kemudian masyarakat dapat ikut berperan serta dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang pencegahan terhadap masalah pendengaran. Oke, berarti masalah pendengaran ini sendiri sebenarnya juga banyak gitu ya dok ya, di sekitar kita juga banyak gitu ya dok ya. Kalau menurut WHO sendiri, kalau tadi kan tema diambil dari WHO, berarti WHO punya data nih sebenarnya seberapa banyak orang-orang di dunia yang menderita pendengaran itu, gangguan pendengaran itu dok? Ya, jadi kalau dari berdasarkan data yang dihimpun dari WHO, jumlah populasi di dunia ini yang mengalami gangguan pendengaran sekitar 360 juta orang. Di mana separuh dari mereka yang mengalami gangguan pendengaran atau sekitar 180 juta berarti ya, itu ada di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Dan Indonesia sendiri itu menempati peringkat keempat setelah Sri Lanka, Myanmar, India sebagai negara dengan populasi gangguan pendengaran yang cukup tinggi prevalensinya. Jadi dari situlah kita sebagai salah satu istilahnya pihak yang bisa ikut berperan dalam mengatasi masalah ataupun melakukan upaya preventif dan promotif, kita berusaha untuk mengingatkan masyarakat dan terutama di dalam rangka World Hearing Day ini kita terus melakukan upaya-upaya tersebut. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan bahwa pendengaran ini sebenarnya investasi masa depan. Karena gangguan pendengaran dapat menyebabkan gangguan kita untuk berkomunikasi. Iya, betul. Pada anak bisa menyebabkan gangguan dalam menyerap ilmu, menyerap informasi sehingga bisa menghambat masa depannya. Sementara pada orang dewasa bisa menyebabkan gangguan dalam bersosialisasi. Juga gangguan dalam mendapatkan pekerjaan atau bahkan mempertahankan pekerjaannya. Namun sayangnya masalah pendengaran ini kami rasa masih kurang perhatiannya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Makanya dalam kesempatan ini kami mengajak untuk kita semua mulai peduli dengan masalah kesehatan pendengaran ini. Oke, berarti memang masalah pendengaran itu juga cukup serius karena kita di peringkat keempat dari dunia ya, dari Asia Tenggara ya dok ya? Ya. Peringkat keempat di Asia Tenggara atau di dunia tadi ya dok?
Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara kita nomor 4 tertinggi prevalensi dengan gangguan pendengaran gitu. Cukup tinggi juga ini, sobat sehat semuanya. Baik, kalau sebenarnya gangguan pendengaran yang umum kita ketahui di masyarakat itu yang seperti apa ya dok ya? Atau hanya tuli, atau hanya kayak kalau pekerja proyek itu sering dengar kebisingan, atau yang seperti apa dok? Ya, jadi disebutkan dari data yang sudah didapatkan bahwa sekitar ada yang menyebutkan 60, ada yang menyebutkan sekitar 89% masalah pendengaran itu sebenarnya bisa dicegah. Oke. Nah, kalau di Solo ini kami tergabung dalam Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian, atau yang kita singkat sebagai Komda PGPKT Komda Solo. Di sini tergabung aktivis-aktivis tidak cuma dokter, tapi juga ada yang istilahnya tenaga kesehatan lainnya yang peduli dengan masalah pendengaran, dan kami di sini menitik beratkan pada 4 masalah gangguan pendengaran yang bisa dicegah. Sorry, bukan 4, 5. Oh, 5. Nah, 5. Jadi yang pertama adalah tuli bawaan atau tuli kongenital yang biasa diderita oleh bayi-bayi yang baru lahir dan dari lahir memang tidak dapat mendengar. Kemudian yang kedua, tuli akibat kebisingan. Biasanya dialami oleh pekerja industri. Iya. Atau juga pemain musik. Jadi yang terpapar bising. Musik juga itu termasuk bising gitu ya dok ya? Ya, tergantung. Biasanya kan memang di misalnya di konser gitu, atau memang kebiasaan mendengarkan musik dengan earphone, itu juga beresiko terjadinya paparan bising. Tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit akibat infeksi telinga tengah, atau kalau di masyarakat lebih dikenal sebagai kopoan. Oh, kopoan, Coba banget ya kopoan. Iya, jadi biasanya keluhannya adalah keluar cairan dari telinga. Terus kemudian yang keempat itu adalah penyakit gangguan pendengaran pada usia lanjut. Biasanya dialami oleh karena faktor usia, di mana faktor pada usia lanjut sudah ada masalah degeneratif, jadi ada masalah penyakit-penyakit lain juga yang berkontribusi terhadap pendengaran, bukan cuma usianya itu sendiri. Kemudian yang kelima itu penyakit gangguan pendengaran karena sumbatan kotoran telinga atau yang kita kenal dengan istilah serumen. Ya, jadi ada 5 gitu ya dok ya yang masih bisa dicegah ya tadi ya dok. Lah kalau yang pertama tadi kan karena bawaan. Kalau bawaan itu apakah bisa dicegah ya dok ya? Ya, jadi tuli bawaan itu memang sebagian ada faktor genetik, tapi sebagian besar data menunjukkan bahwa kebanyakan anak-anak ini lahir dari orang tua yang tidak mengalami gangguan dengar. Malah dari yang tidak punya gangguan dengar, malah anaknya juga kena gitu ya dok ya. Itu biasanya karena apa dok? Faktor resikonya salah satunya adalah infeksi pada saat kehamilan. Infeksi yang seperti kita ketahui ya, TORCH atau Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes, itu bisa menyebabkan kelainan bawaan. Manifestasinya adalah gangguan dengar. Karena tidak terbentuknya atau tidak sempurnanya organ telinga bagian dalam, sehingga bayi-bayi tersebut lahir dengan tuli saraf, yang artinya mengalami gangguan pendengaran dengan derajat yang biasanya sangat berat atau kita kenal istilah profound hearing loss. Jadi sama sekali tidak bisa mendengar ya waktu dia lahir ya? Sebenarnya masih ada sisa pendengaran. Jadi masih mungkin kita lakukan intervensi asal kita lakukan deteksi sedini mungkin. Jadi ada rule-nya untuk bayi-bayi lahir dengan faktor resiko. Itu pada usia 0 bulan dia harus menjalani screening pendengaran dengan pemeriksaan OAE. Kemudian usia 3 bulan harus terdiagnosis ada gangguan dengar atau tidak, dan usia 6 bulan harus sudah dilakukan intervensi. Seperti misalnya pemberian alat bantu dengar atau observasi speech-nya gitu. Jadi itu dipantau dari sejak dini. Gitu. Jadi tadi infeksi pada saat kehamilan itu sesuatu yang sangat bisa dicegah. Berarti karena dari itu ya, dari infeksi saat kehamilan ya kak, itu makanya masuk di dalam 5 penyakit, 5 gangguan pendengaran yang bisa dicegah gitu ya. Dok, kalau ini dok, misalnya kaitan dengan gangguan pendengaran tadi,
Jadi faktor apa saja yang sebenarnya bisa mempengaruhi selain tadi ada mungkin waktu kehamilan atau mungkin ada apa lagi gitu dok yang bisa mempengaruhi gangguan dengar? Misalnya kalau kita tuh sering dengar suara keras misalnya kayak gitu dok, atau itu pengaruh ke kitanya tuh kayak apa gitu dok? Mungkin derajat desibelnya suara itu harus yang seberapa supaya kita bisa tetap telinga kita tetap sehat gitu. Iya, jadi yang sekarang ini semakin meningkat jumlahnya adalah orang-orang dengan gangguan dengar akibat paparan bising. Oke. Paparan bising ini sendiri kan sebenarnya kadang tidak disadari karena bagian dari pekerjaan sehari-hari, atau kadang itu bagian dari hobi, atau ya salah satunya bising yang menyenangkan itu salah satunya adalah musik. Gitu. Jadi ada juga istilah music induced hearing loss gitu, karena memang gangguan dengar akibat paparan musik dengan intensitas yang tinggi. Juga kebiasaan-kebiasaan seperti mendengar dengan menggunakan earphone ataupun headphone dengan volume yang maksimal, karena dirasa menyenangkan bunyinya sehingga cenderung volumenya diperkeras gitu. Jadi itu sangat beresiko untuk kita nantinya akan mengalami gangguan dengar. Kalau untuk pemakaian earphone atau headphone itu memang ada aturannya sih. Jadi memang bisa digunakan asal misalnya tidak lebih dari 60 menit sehari, tidak lebih dari 60% volume maksimal gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Bentar kita cut dulu ya dok ya, karena ada beberapa pertanyaan gitu. Jadi silakan sobat sehat yang mau beratensi juga bisa langsung beratensi melalui kolom komentar. Nah ini ada pertanyaan dok, kaitannya juga dengan headphone dan juga dengan earphone. Dari @Mikael Yon, kalau olahraga sambil dengerin musik pakai headphone bahaya nggak? Lebih bahaya mana, pakai headset atau headphone? Jadi mungkin headset pakai yang earphone sama yang gede itu ya dok ya itu. Ya gimana? Silahkan dokter. Iya, jadi kadang kan kita kalau olahraga supaya makin semangat kan kita dengerin musik ya. Sebenarnya itu nggak salah, tapi kita harus perhatikan tadi ya. Jadi kalau menggunakan headphone atau earphone disarankan dalam sehari tidak lebih dari 60 menit. Tidak lebih dari 60 menit. Tidak lebih dari 60% volume maksimal. Tidak lebih dari 60% ya. Jadi kalau kita pakai earphone misalnya, kalau di handphone kan kita bisa lihat ya volumenya maksimalnya berapa. Kita kurangi sekitar 60%. Itu volume maksimal yang boleh yang aman untuk kita dengar. Gitu, karena katanya volume kalau kita mendengar musik dengan volume maksimal di konser musik rock. Nah, karena konser itu musik rock yang bising keras gitu ya, sekali keras, gitu. Jadi itu membahayakan telinga. Nah, tadi pertanyaannya headphone dengan earphone, headset. Headset. Headphone dengan headset ya. Jadi disebutkan bahwa memang lebih beresiko headset earphone ya. Iya, betul. Lebih beresiko earphone karena dia lebih lebih masuk ke liang telinga, sehingga lebih direct lah, lebih langsung, lebih dekat lah ke liang telinga. Dia meningkatkan sekitar 7-8 desibel lebih keras dibanding pemakaian headphone. Gitu. Jadi ya memang earphone lebih berbahaya ya, jadi lebih berisiko. Jadi sebenarnya lebih baik pakai headphone, tetapi juga tidak boleh lebih dari 60 menit dan tidak boleh lebih dari 60% itu tadi ya volume suara. Dan satu lagi juga, kalau kita selama menggunakan headphone atau earphone tadi, itu juga kita harus memperhatikan lingkungan sekitar. Kalau kita pakai earphone dan kita nggak bisa dengar orang di sebelah kita bicara, itu termasuk terlalu keras. Jadi kita tetap harus bisa mendengar ketika di sekitar kita ada orang yang berbicara. Berarti intinya jangan autis gitu. Kok autis apa sih? Maksudnya kita jangan mementingkan diri sendiri gitu ya. Jadi kalau di sekitar lagi ada yang ngomong gitu juga bisa denger gitu ya dok ya. Terus ada pertanyaan lagi kayaknya dok. Nah ini dari @titis pamungkas. Baiknya bersihin telinga kapan aja, terus pakai apa baiknya, terutama buat anak kecil gitu. Ini udah agak melenceng sedikit, nggak apa-apa sih dok. Ini termasuk gangguan pendengaran akibat sumbatan kotoran kan? Iya. Itu sesuatu yang juga bisa dicegah sih.
memang buat beberapa orang yang sangat memperhatikan kebersihan itu ini banget apa namanya mereka penting banget gitu bersihin telinga setiap hari gitu misalnya. Jadi sebenarnya kotoran telinga itu bukan sesuatu yang seharusnya kita bersihkan terlalu sering, karena kotoran telinga itu juga punya benefit buat kita. Dia mengandung antibakteri, mengandung minyak yang untuk supaya menjaga kelembapan kulit kita, sama seperti kulit di luar aja. Jadi kalau kita sering bersihkan, kita sering gosok-gosok atau kita korek-korek kan, kalau di liang telinga dia kan cenderung jadi kering. Betul. Kalau kering dia akan bikin keluhan gatel. Kalau kering dan masih digosok-gosok lagi dia akan iritasi. Kalau iritasi nanti meradang. Jadi memang untuk apa namanya membersihkan telinga sebenarnya tidak perlu terlalu sering ya, dan yang di pasaran kan biasanya menggunakan cotton bud. Nah, cotton bud sendiri itu sebenarnya tidak didesain untuk mengangkat semua jenis kotoran. Cotton bud itu mungkin untuk kotoran yang jenisnya adalah cair, dan itu hanya diperuntukkan untuk bagian kotoran yang berada di luar liang telinga sebelah luar. Jadi nggak sampai di dalam gitu ya? Betul. Karena kalau kita korek terlalu dalam, liang telinga itu bentuknya tidak lurus, dia seperti huruf S. Semakin ke dalam semakin sempit, dia akan jelas pasti akan mengakibatkan iritasi di dalam liang telinga. Jadi tidak diperuntukkan untuk bagian dalam liang telinga. Kemudian juga punya resiko mendorong kotoran untuk semakin masuk ke dalam. Malah itu mendorong. Sementara telinga kita sendiri sebenarnya sudah diciptakan sedemikian rupa dan punya mekanisme self cleansing. Jadi kotoran itu dia secara otomatis akan memposisikan diri keluar, berada di luar gitu. Ketika kotoran itu tidak berada di luar atau konsistensinya keras, itu harus dibantu untuk dikeluarkan di dokter THT amannya. Gitu, karena nggak mungkin pakai cotton bud atau pakai apa itu namanya, ada juga kan yang dijual bentuknya kecil gitu, terus ada lampunya gitu, iya nggak sih? Ada yang kayak gitu juga nggak sih? Iya betul, bisa ya seperti itu, jadi kayak kait ya. Nah itu nggak disarankan sih ya, karena pertama kalau orang awam mungkin kan nggak tahu anatominya telinga, nanti tiba-tiba gendang telinga nggak tahu dipikir cotton bud, karena ada juga yang pikir itu masih cotton bud, ternyata itu udah gendang telinga. Karena nggak semua gendang telinga itu posisinya cukup dalam. Ada beberapa orang gendang telinga itu posisinya agak keluar, gitu. Jadi itu agak bahaya sih, cukup bahaya untuk kita bersihkan telinga dengan alat-alat seperti itu. Berarti memang paling aman kita bawa ke dokter spesialis gitu aja ya, ke THT untuk dibersihkan dengan dokter THT gitu. Kalau bayi mungkin memang liang telinganya, apalagi kalau bayi yang liang telinga kan kecil sekali, jadi lebih beresiko kalau kita korek-korek telinga bayi. Kalau memang sekadar membersihkan, mungkin bisa menggunakan seperti baby oil, cotton budnya bisa dibasahi baby oil, dan itu tetap di bagian luar aja sih. Berarti memang dikasih pelumas gitu ya, biar lebih licin, nggak merusak gendang telinga juga gitu kan ya dok ya? Iya, jangan sampai dalam. Jadi betul, di luar aja kan ya. Nah ini dok, kalau misalnya seperti itu kita harus membersihkan telinga, nggak boleh sering dan lebih amannya ke dokter THT gitu. Itu sebenarnya berapa bulan sekali kita harus membersihkan telinga? Atau harus konsultasi ke THT itu berapa bulan sekali dok? Amannya gitu. Secara umum sih kita selalu sarankan paling nggak 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya dok? Ya, karena kan nggak tahu ya tiap orang produktif tidaknya kotoran telinganya itu setelah kita periksa, setelah beberapa kali kunjungan ke kita. Ada yang sebulan sekali itu udah penuh. Ada yang sampai seperti itu. Jadi biasanya kalau seperti itu ya coba nanti bulan depan datang lagi. Kalau bulan depan ternyata sudah kotorannya masih bersih, nanti 3 bulan lagi. Gitu. 3 bulan juga belum, ini bisa 6 bulan. Biasanya rata-rata 6 bulan sih. Jadi kotoran telinga yang sangat perlu untuk diangkat itu ketika dia sudah menutupi gendang telinga, karena itu akan mempengaruhi pendengaran. Sampai mungkin berdengung gitu ya dok ya, kalau sampai kayak gitu ya.
Nah dok, ini ada juga yang tadi ada yang bertanya sih sebenarnya di luar gitu. Kalau misalnya kita tuh merasa waktu sepi itu tuh kepala jadi kayak berdengung, itu apakah juga ada tanda-tanda untuk menuju ke ini gangguan pendengaran gitu ya dok ya? Ada yang tanya gitu sih tadi. Waktu sepi terus bengung Iya, telinganya. bengung, telinganya bengung gitu. Jadi itu mesti dicek dulu sih. Jadi bengung itu sendiri kalau di istilah medisnya itu kita kenal dengan tinnitus ya. Tinnitus itu bisa low frekuensi, bisa high frekuensi. Jadi kita mesti anamnesis atau wawancara lebih lanjut pasiennya. Ini jenisnya yang gimana. Terus juga bisa diakibatkan karena masalah di telinga luar, bisa karena masalah di gendang telinga atau masalah di telinga dalam. Biasanya kalau masalah di telinga dalam dia lebih bersifat high frekuensi. Tapi sebenarnya kalau bengongnya datang tiba-tiba sesaat dan setelah itu tidak mengalami lagi itu nggak masalah sih. Oke. Jadi Kalau itu sering gitu ya dok? kecuali kalau itu mengganggu, sering muncul, bertambah berat atau Sampai pusing gitu ya dok? bisa jadi karena tinnitus sendiri atau bengung atau benging itu sebenarnya juga bagian dari gejala awal gangguan pendengaran. Nah, jadi mesti diinvestigasi lebih lanjut sih. Oke, berarti kalau sudah ada gejala yang seperti itu perlu juga kita ke dokter THT untuk ngecek gitu ya dok ya, supaya dokter THT juga menganamnesa gitu. Baik, kita juga terus membuka atensi dan pertanyaan melalui kolom komentar. Silahkan kalau Sobat Sehat mau bertanya dan kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu dok. Sebenarnya sekarang kalau untuk masalah pendengaran, gangguan pendengaran yang tadi sudah kita bahas dok, dan sudah ada komisi yang di PGPKT tadi ya. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan itu apa dok untuk membuat orang yang dengan gangguan pendengaran itu bisa beraktivitas dengan baik dan bisa bersosialisasi dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, itu apa saja sih upaya yang sudah dilakukan? Ya, banyak yang sudah kita lakukan sih, terutama lebih ke arah preventif dan promotif ya. Jadi kita melakukan penyuluhan ke SD, kemudian juga ke komunitas-komunitas yang terpapar bising. Contohnya waktu itu kita pernah pemain musik gamelan itu pernah kita edukasi juga, kita cek pendengarannya juga. Kemudian juga ke pekerja bising, pekerja pabrik itu juga pernah kita ukur pendengarannya dan semua sudah terbukti memang mengalami gangguan pendengaran. Juga di airport, di bandara juga pernah. Kemudian juga penerbang pesawat militer juga sudah pernah. Jadi paparan bising itu sangat berbahaya buat telinga. Kemudian juga selain penyuluhan, kita juga melakukan pemeriksaan pendengaran, baik biasanya ke SD, ke puskesmas. Itu kita lakukan screening pendengaran, kemudian juga audiometri, terus sampai kita juga ke komunitas lansia juga, kita juga lakukan screening pendengaran, juga melalui media sih, jadi seperti media sosial, kita juga pernah buat video edukasi tentang kotoran telinga atau serumen itu, bagaimana membersihkannya itu juga kita pernah buat. Jadi seputar 5 penyakit besar tadi sih. Dan dalam waktu dekat ini kita juga mengumpulkan komunitas anak dengan tuli bawaan ini. Kita berikan edukasi, juga kita kita support supaya mereka yang belum pakai alat bantu dengar, karena susah juga meyakinkan orang tua bahwa kalau anak dengan gangguan dengar, apalagi misalnya dia kelainannya hanya di pendengaran, ketika anak itu kita habilitasi, diberikan alat bantu dengar, kemudian juga di terapi bicaranya, dia kan sama dengan anak normal. Jadi itu yang terus kita yakinkan ke orang tua. Kemudian juga di kesempatan nanti ini, di akhir bulan ini kita juga akan memberikan bantuan alat bantu dengar untuk men-trigger orang tua supaya mereka lebih memperhatikan anak-anak ini, karena masa depannya kan masih panjang. Kemudian juga biasanya kalau kita kumpulkan mereka, kita kasih kesempatan mereka untuk perform. Jadi anak-anak yang sudah pakai alat bantu dengar dan sudah bisa bicara jelas, mereka akan misalnya baca doa, baca puisi, main sulap, fashion show. Jadi itu supaya menjadi role model bagi anak-anak yang lain bahwa
mereka pun nantinya bisa sama dengan anak normal. Iya, berarti memang mengajak semuanya itu untuk memberikan motivasi yang benar gitu ya untuk anak-anak, karena mereka masih panjang sekali perjalanannya dan mereka harus dikasih alat bantu dengar supaya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa berkembang juga gitu ya dok ya. Potensi-potensi mereka bisa digali juga ya dari situ gitu, karena don't let hearing loss limit you gitu. Jadi jangan sampai membatasi aktivitas kita walaupun kita punya gangguan pendengaran gitu ya dok ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat semuanya, kami membuka atensi lagi, atau mungkin ini dokter bisa kasih ini apa namanya tips gitu ya buat Sobat Sehat semuanya, supaya kita juga bisa memperhatikan telinga kita, atau kita juga bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin punya masalah dengan gangguan pendengaran. Ini tuh harus bagaimana? Monggo silakan. Iya, jadi pertama kita harus secara rutin memperhatikan kesehatan pendengaran kita. Jadi jangan lupa untuk periksakan rutin pendengaran ke dokter THT. Hubungan dengan pekerjaan, karena kan memang nggak mungkin kan tiba-tiba harus keluar dari pekerjaan atau bagaimana. Ya itu penting sekali untuk melakukan pemeriksaan audiometri berkala. Dan juga jangan lupa menggunakan alat pelindung telinga misalnya. Jadi memang kalau bekerja di industri, itu alat pelindung telinga, pemakaian earplug itu penting untuk mengurangi intensitas bising yang masuk ke dalam telinga. Kemudian juga jangan khawatir kalau memang sudah mengalami gangguan pendengaran, itu sesuatu yang bisa kita atasi, sesuatu yang bisa kita cari jalan keluarnya. Jadi jangan sampai itu membatasi produktivitas kita, menurunkan kualitas hidup kita. Apalagi sampai menghambat masa depan buat anak-anak kita ke depannya. Jadi jangan pesimis dengan masalah pendengaran ini. Nggak perlu pesimis, karena memang kita bisa konsultasikan ke dokter THT, atau nanti mungkin bisa juga kita datang ke Komda PGPKT itu tadi ya dok ya, untuk apa ya namanya, kita bisa sharing, atau mungkin kita bisa tahu di mana saja sih ini kita harus ngapain, kita harus bagaimana jika sudah mengalami dengan gangguan pendengaran itu tadi. Baik, mungkin ini saja dok, segini saja kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai World Hearing Day ini. Temanya cukup menarik, mungkin banyak orang yang belum memperhatikan mengenai pendengaran ini, dan melalui live Instagram ini semoga bisa membantu sobat saya semuanya yang saat ini mendengar itu bisa sharing tentang gangguan pendengaran ke orang-orang di sekitar Anda. Dan jangan khawatir kalau mengalami gangguan pendengaran, karena banyak orang, banyak lembaga yang akan membantu sobat sehat semuanya. Oke, sobat sehat, kami juga berterima kasih saat ini kepada Swiss Bell-In Sari Petojo Solo yang sudah menyediakan tempat dan sudah menyediakan fasilitas, dan akses live Instagram ini bisa diakses 24 jam ke depan. Dan juga jangan lupa untuk sobat sehat semuanya mengunjungi channel YouTube kami di Rumah Sakit Panti Waluyo. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Oke dokter, terima kasih sekali untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi di prognosa selanjutnya, dan tentu saja dengan topik yang lebih menarik. Oke, selamat siang dan dadah.